Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ratilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat sadayana? Alhamdulillah, di pagi hari, di hari Jumat, Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kemudahan, nikmat usia, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan seluruh nikmat itu Allah gerakan diri kita untuk hadir ke masjid. Semoga setiap upaya yang kita lakukan mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Karena pada hakikatnya hari ini selain kita bertilawah, juga kita menyambung ukhuwah, ya, saling bertemu di masjid, ya. Dan kita juga bisa tahu mana yang sehat dan mana yang sakit. Kalau yang sakit kan nggak hadir berarti, ya Bu. Dan sangat luar biasanya itu pertemanan itu akan dibawa sampai akhirat, Ibu. Pertemanan itu akan dibawa sampai akhirat. Sebelum saya buka kajian ini, boleh saya berkisah, Bu, ya? Saya berkisah dulu boleh? Dahulu Rasulullah SAW itu pernah duduk-duduk tuh sama para sahabat, duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba wajah Rasulullah berubah menjadi sedih. Saking sedihnya, tetesan air mata itu sampai ngalir ke pipi Rasulullah. Tidak berselang lama, tiba-tiba wajah Rasulullah berubah menjadi tersenyum. Saking bahagianya, gigi seri Rasulullah sampai kelihatan gitu. Kan anomali, ya Bu. Tadi sedih, kemudian tiba-tiba bahagia. Para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah sebetulnya ingin bertanya, tapi segan gitu. Umar bin Khattab yang pada saat itu ada bersama Rasulullah kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi dengan dirimu? Tadi aku lihat engkau bersedih sampai menitikkan air mata, tapi kemudian engkau tersenyum seperti engkau sangat berbahagia." Kemudian Rasulullah menceritakan, "Wahai Umar, sungguhnya tadi Allah membuka kasyaf mataku sehingga aku seperti berada di depan mizan. Di hadapanku ada dua orang hamba Allah yang sedang mengadukan nasibnya kepada Allah. Yang satu orang yang menzolimi, yang satu orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi ini minta sama Allah, "Ya Allah, aku minta keadilanmu kepadaku. Karena saudaraku ini dulu pernah melakukan kezaliman kepada diriku." Kemudian Allah bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Kemudian orang yang dizalimi itu bilang kayak gini, "Aku menginginkan kebaikan saudaraku semuanya diberikan kepadaku." Kemudian Allah melihat kepada orang yang menzalimi, "Betul kamu menzalimi saudaramu?" Kemudian orang itu berkata, "Iya ya Allah, di dunia aku pernah menzalimi dirinya." Kemudian, "Maukah engkau memberikan kebaikanmu kepada dirinya?" Kemudian orang itu bilang, "Ya Allah, kebaikanku sudah habis untuk membayar kezaliman-kezalimanku waktu di dunia." Dia posisinya sudah bangkrut, Bu. Kebaikannya sudah habis. Pada saat itu Rasulullah nangis, Bu. Karena ternyata akan ada umatnya yang membawa bergunung-gunung kebaikan, tapi kebaikannya habis untuk membayar kezaliman-kezaliman waktu di dunia itu. Nangis Rasulullah tuh pada saat itu. Kemudian kisahnya belum selesai. Allah nyuruh laki-laki yang dizalimi itu menengadahkan wajahnya ke atas. Coba lihat ke atas. Kemudian dia pun melihat ke atas, ternyata di atas ada tempat yang sangat indah, bangunan-bangunan dari yakut, dari emas gitu ya. Kemudian kebun dan rumput yang hijau sejauh mata memandang, sungai-sungai yang mengalir. Kemudian orang itu bilang kayak gini, "Ya Allah, untuk nabi yang mana tempat itu nanti? Untuk orang yang syahid di perang mana tempat itu nanti? Untuk orang soleh mana tempat itu nanti?" Kemudian Allah bilang, "Tempat itu hanya diperuntukkan untuk orang yang bisa membayar." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Siapa yang bisa membayar tempat itu?" Kemudian Allah berfirman, "Kamu bisa membayarnya." Dengan apa ya Allah? Dengan memberikan maaf kepada saudaramu.
Kemudian dia pun bilang, ya Allah, aku maafkan saudaraku ya Allah. Aku maafkan saudaraku. Kemudian Allah bilang, kamu mau memaafkannya? Mau gak sekalian ngasih syafaat untuknya? Mau ya Allah. Gandeng tangan saudaramu ke surga bersama-sama. Akhirnya saudaranya yang tadi menzalim itu digandeng ke surga berdua. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum tuh. Sampai gigi serinya kelihatan. Ada kisah ada hikmah dalam kisah ini yang harus kita dalami. Yang pertama, kezaliman di dunia ini akan dibayar nanti di akhirat. Dunia ini bukan tempat menyelesaikan masalah, tetapi tempat membuat masalah. Dan tempat menyelesaikannya nanti yaumiddin, hari di mana setiap masalah akan diselesaikan nanti. Dan yang kedua, ternyata memberikan maaf kepada saudara kita pahalanya surga. Maka kalau bisa nanti setelah Jumat nanti, walaupun tidak ada dosa yang merasa kita lakukan, tapi minta maaf lah. Ya, mudah-mudahan surga diberikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian tahsin kita di surat Ali Imran, tepatnya ayat 101. Insyaallah kita akan baca sampai 105. Kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama tilawah berjamaah, sesi kedua tilawah mandiri, masing-masing akan baca 1 ayat, dan sesi yang terakhir bedah tajwid insyaallah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. 1, 2, 3. Ayat wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yuk, 1, 2, 3. Kenapa nggak bareng? Faqad hudiya ilanya diayun saja ya. Jadi jangan terlalu panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa. 1, 2, 3. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 1, 2, 3. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la
1, 2, 3. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Tarik nafas. 1, 2, 3. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. 1, 2, 3. Bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. 1, 2, 3. Ala syafa Ingat, minan itu haknya sama dengan hufrotimmi. Tahan berapa? 3. Jangan dibedakan. Minan nari fa'anqadhakum minha. 1, 2, 3. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. 1, 2, 3. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. 1, 2, 3. Khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. 1, 2, 3. Cecu bu, mungkar. C atau mungkar. Ya, roknya yang tebal. Ya, ikhfa bertemu huruf kafnya tipiskan saja. Wa ulaika humul muflihun.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. 1, 2, 3. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan manfaatkan waktu yang tersisa untuk bertilawah di sesi yang kedua. Masing-masing akan baca 1 ayat. Semuanya dibaca kecuali 103. Jadi 101, 102, 104 dan 105. Sekali lagi yang dibaca 101, 102, 104 dan 105. Oke, dimulai dari sebelah kanan. Pak Ajam, tas siap. Oke, silakan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum ayat betul. Alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Untuk Pak Ajam tidak semua mim mati ditahan ya. Kalau mimnya ada tanda mati dibaca jelas saja, kecuali yang wa may ya'tasim. Kenapa ya tasim ditahan 3? Karena mimnya tidak muncul tanda mati. Kan itu yang dibuat oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Simbol itu terpakai sampai hari ini insyaallah. Sampai hari kiamat insyaallah. Jadi sekali lagi untuk mim mati yang muncul tanda matinya di Mushaf Madinah dibaca jelas. Jika mimnya tidak muncul tanda mati ditahan 3 harokat. Lanjutkan Bapak. Ayat berikutnya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Boleh. Tamutun wala tamutunna illa wa antum. Oke, alhamdulillah bacaan sudah bagus. Tinggal 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama tasdid pada huruf ta, amanut taqullah diberikan naik atau naber. Naber di manut taqullah yang pertama. Yang kedua ayunan pada wala tamutun. Tadi hilap teka ayunkeun. Wala tamutun. Tapi tahanan sadayana saya Pak. Jadi panjang pendek tahanan mah tos sae anu langkung ti 2 harokat mah. Tapi nu tamuna hilaf teu diayunkeun eta hungkul. Sisana tuh udah bagus. Alhamdulillah. Pak Iwan lanjutkan di ayat 104.
Bagus. 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 Alhamdulillah. Hari ini baik bacanya sudah bagus, pertahankan. Alhamdulillah. Pak Miswan, lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Bagus. Wa ulaika lahum adzabun azim. Oh, alhamdulillah, bagus. Balik lagi Pak ke awal 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Oke. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, udah lancar-lancar. Ini Bapak Ibu, walaupun yang baca misalkan orang lain, kemudian kita mendengarkannya, pahala kita sama dengan yang baca. Yang mendengarkan sama pahala. Dan satu hurufnya 10 kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan menghapus satu dosa. Bayangin, betapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan pagi hari ini. Belakang Ibu sudah siap? Ayat 102. Udah. Bagus. Boleh. Haqqa. Alhamdulillah, lancar Ibu. Lanjutkan 104 Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum umnya ditahan dulu Bun. Ummatui. Oke. Munkar, munkar. Bagus. Kanggo Ibu hati-hati digunahna umma ditahan 3. Kemudian ketika membaca ilal khairi pastikan lamnya terbaca. Tadi teh asa teu kadangu lamna muhun. Ilal khairi, ilal muhun. Nembe
Di abdina teh kadangu duka di nusana. Itu saja, mudah-mudahan nanti lebih teliti lagi Ibu ya. Dan itu normal, kesalahan itu sangat normal terjadi saat kita belajar ya. Lanjutkan Ibu. Bagus. Gak. Udah berhenti aja di sana. Ibu jangan menyiksa diri. Kalau memang gak kuat, berhenti aja. Ya Bu ya. Ibu kayaknya kuat sampai ini mimba dima atau ja atau mimba dima aja. Udah aman tuh. Mimba dima gitu udah aman tuh. Baik, pertama kenapa Ibu nafasnya pendek? Karena di yang kedua itu narik nafasnya nggak sempurna, jadi buru-buru masuk. Padahal ketika berhenti Ibu narik nafas sebanyak-banyaknya. Yang kedua ketika wakof di mimba'di, maka kolkolahnya harus tetap ada. Apalagi ini huruf dal dan berada di akhir kalau misalkan diwakofkan, itu dipantulkan besar. Mimba'de harus seperti itu, nggak bisa cuman mimba. Enggak, berarti kan ujungnya di ain bukan di dal. Sedangkan yang ini di dal. Mim ba'd. Tetap dalnya harus mantul. Enggak boleh enggak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jaa, jadi panjang limanya jangan berubah. Tadi kecepatan. Ya benar ya. Kerasa enggak tadi agak kecepatan? Ya karena tadi begitu berhenti Ibu langsung baca, enggak narik nafas full. Jadi kalau bisa buat yang belum baca nih Bu, kalau Ibu berhenti wakaf, narik nafas, isi paru-parunya sebanyak mungkin, baru baca lagi. Setiap berhenti narik nafas, yang banyak, jangan separuh. Ya, lebih baik bekalnya panjang begitu, dan kita bisa ngatur nafas lebih baik. Ya cukup, alhamdulillah. Lanjutkan Ibu. Bagus. Nah, ayat samain Bu. Nah itu. Siroto. Kalau mau berhenti dia nggak apa-apa, di sana juga berhenti nggak apa-apa. Cuman pantulkan ya, jadi mad aril disukun gitu. Faqad hudiya. Jadi gini, wakaf kan ada 4 tuh, intizori, ya, idtirori, intizari sama ikhtiari. Idtirori ketika kita darurat, nafasnya batuk, habis nafas, berhenti aja dimanapun, di kata apapun, tapi berikan haknya. Siroto, kan begitu ya, nggak apa-apa, nggak kuat juga. Itu yang pertama. Jadi boleh berhenti ya di kata-kata yang sempurna. Yang kedua, lafadz Allah kan itu ada tasdidnya Bu. Tasdid itu hanya berlaku naber, tidak tahanan. Tahanan itu hanya nun bertasdid dan mim bertasdid saja. Jadi untuk ayatul itu kelamaan. Ayatullah. Jadi begitu naik ayunkan ayatullah.
Jadi jangan ada tekanan walaupun ditahan sedikit nggak boleh. Ayatullah itu seperti ada tahanan sedikit. Tullah langsung ya ditekan sedikit tapi langsung diayunkan begitu ya. Alhamdulillah dari banyaknya huruf yang benar cuman 2 yang perlu diperbaiki. Semoga lebih sempurna lagi ke depan insya Allah. Lanjutkan. Bagus. Tuqati haqqa ibu udah habis napasnya di wa antum itu ibu udah habis. Di wa antum ibu udah habis. Kenapa nggak berhenti saja? Wa antum muslimun. Kan jadi lebih rapi, Bu. Ya. Iya, boleh. Narik napas dulu. Tamut, taknya nggak ada tasdidnya. Yang ada tasdid nunnya, tunna. Wala tamutunna kan gitu ya? Enggak. Enggak ada tasdid. Oke, nggak apa-apa. Dilatih Bu ya, karena memang belajar itu ya practice make perfect, berlatih untuk menyempurnakan. Kapan sempurnanya? Sempurnanya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan mempersembahkan tilawah kita terbaik terakhir. Lanjutkan. Bagus. Bagus. Oke, bagus bacaannya, tapi temponya kembali cepat lagi. Bagus tilawahnya, nggak ada yang salah Bun, tilawahnya bagus. Tapi gini, tilawah cepat itu Bunda nggak bisa menikmati apa yang Bunda baca. Kalau betul kan ya? Jadi kita pengen cepat selesai saja kan, tapi nggak menikmati tilawahnya gitu. Bagus, nggak ada salah. Saya mendengarkan tidak ada yang salah. Hanya mungkin nanti ke Bundanya kurang menikmati saja ya. Mudah-mudahan lebih santai lagi. Baik, lanjutkan. Bukan minas. Oke. Bagus. Kayaknya pendek. Ulanya 5. Alhamdulillah ibu baca Al-Quran bagus Bang. Alhamdulillah. Kemudian gini, jangan alergi dengan koreksi. Karena koreksi itu justru untuk membangun ibu lebih baik lagi. Jadi kalau hari ini misalkan ibu dikoreksinya di huruf ro, maka itu pesan bahwa ibu harus memperbaiki huruf ro di rumah tuh. Sampai nanti kita ketemu lagi, ibu jangan dikoreksi di tempat yang sama begitu.
Jadi setiap pertemuannya harus ada kebaikan. Ya, kebaikannya apa? Apa yang menjadi kesalahan itu menjadi bahan perbaikan untuk di rumah. Ya, sampai kita ketemu lagi nanti gitu. Ya. Lanjutkan. Oke. Sama ya, mimnya ada tahanan sedikit. Bagus. Oke, alhamdulillah. Ibu, Bapak Ibu yang ngaji di waktu pagi itu sangat luar biasa. Kenapa? Ujiannya kan tenggorokan, Ibu. Muazin, imam, ya kemudian yang baca Quran di subuh hari itu Bu ujiannya tenggorokan, sumpah Bu. Yang azan saja yang biasa kalau siang bagus Bu, subuh mah beda Bu. Iya betul Bu, karena memang belum balik ya kan, belum normal kembali gitu. Nggak apa-apa. Yang terpenting ketika ngaji jangan kering aja, harus minum. Ya jangan kering tenggorokan. Lanjutkan. Bagus. Haqqa tuqa. Alhamdulillah bagus. Hanya hakko saja yang tadi agak kepanjangan sedikit. Sisanya udah bagus. Alhamdulillah. Baik belakang. Iya. Bagus. Enggak. Mungkar. Rohnya pendek. Hau, bukan hauna. Alhamdulillah. Lanjutkan terakhir. Oke. Hah? Waulaika coba. Bagus, alhamdulillah. Mungkin tenggorokannya kering Bu tadi.
Tidak apa-apa, alhamdulillah. Baik, hari ini pertanyaannya spesial. Saya ingin bertanya semua materi yang sudah saya ajarkan. Tapi dulu ada tapinya. Kalau ibu bapak tidak, misalkan belum diajarkan, maka pertanyaan akan berhenti sampai materi yang sudah diajarkan saja. Begitu ya. Paham ya Bu? Jadi sesuai dengan materi yang sudah diajarkan saja. Tapi kalau misalkan semuanya sudah diajarkan se-full mungkin materi diajarkan. Mau dari depan, mau dari belakang, Pak? Dari belakang siap dengan senang hati Bu Cucu, siap pertanyaannya. Wa kaifa hukumnya? Kenapa? Dibacanya lin secara bahasa dan istilah. Mengapa aja mengaja? Lin secara bahasa dan istilah, Bu Cucu. Atau mudah secara istilah. Membaca huruf dengan mudah. Ada catatannya Bu? Pas Bu, kalau pas saya lempar. Hah? Membaca huruf dengan mudah tanpa dipaksakan ketika membaca huruf-hurufnya. Au dan ai. Dalam piramida mad keberapa Bu? Keenam. Kenapa keenam? Karena tidak ada alasan baginya untuk dibaca panjang kecuali pada saat diwaqafkan. Ya, makhrajnya di mana Bu? Ya tapa miswanda. Belakang dulu. Ya. Guys, masa dibalik? Aduh, kok lupa lagi Bu? Baik, kita lanjutkan Jahar Hamas. Oke, kenapa? Syidah rohwah tawasud. Iya. Kenapa? Istifal isti'la. Kenapa? Kid infitahit baqo. Kenapa? Idlaq ismat. Kenapa? Punya sifat tambahan enggak? Apa? Wa kai, kaf dengan ya. Pertemuan dua hurufnya apa ini? Ya. Ya, kai. Yang lengkap hukumnya idhar idgham. Idhar idgham. Jadi hukum kenapa idhar? Kenapa mutabaiden? Kaf di mana memang? Lahwiyah. Ya, tadi ada di mana ya? Jadi kan jauh tuh ya. Kenapa mutlak? Baca dalil tufatul atfalnya yang madlin coba. Tah, pertanyaannya tuntas tadi awal ke akhir teh. Sakitu satu orang teh. Sanesnya gerem Ibu. Nah laguna jadi kitu. Walainu min hal ya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Ulangi Ibu sendirian. Tuh. Wawun Bu.
Baik, harus istiqomah ngaji. Dibaca lagi tuh. Ya, dibaca lagi. Sayang dulu sudah lancar. Alhamdulillah. Ibu, beser pertanyaannya. Ini mah hadiah dari bapak-bapak, utamanya di Pamisuan ke ibu-ibu. Mungkin sudah ngitung, wah ini cipili lain pertanyaan. Belakang. Gak apa-apa, bapak-bapak bisa menyimak ya Pak. Jadi kita bisa belajar dari apa yang ditanyakan. Ya, siap pertanyaannya. Wa kaifa takfuruna wa antum Bu. Ikhfa apa yang lengkap Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhfa apa Bu? Apa? Kenapa ikhfa aqrab? Karena bertemu huruf dilebur, disamar, ditahan tidak? Berapa? Derajatnya apa ini? Tuh. Yo cuy, derajatnya ala wusta adena. Ish. Tah, sudah ada bunyi ini, sudah ada bunyi ini. Apa Bu? Ada wusto cina. A'la. Cecu Bu. C. Bagus. Dalam macam-macam ikhfa secara bahasa dan istilah dulu. Saya belum tanya Ibu. Ini sambil buka lagi bukunya nih. Artinya samar. Secara istilah masih milarian kan Ibu? Di antara idhar dan idgham. Dalam macam-macam guna termasuk guna apa Bu? Kenapa guna kamilah? Sempurna karena diikuti. Hukum yang Ibu teh udah pinter, Ibu udah tahu ini teh, terbiasa dalam hal ini. Ya. Baik, belum beres pertanyaannya Ibu. Lain aduh ya mah aslina. Tak makhrajnya di mana? Salah, eta mah sa, ieu mah kan tak, kungtum, ta. Terus sip, bagus Ibu. Jahar hams. Tetot. Kenapa? Karena sidah rohwah tawasud. Istifal isti'la. Kenapa? Infitah itbaq. Kenapa? Idlaq ismat ya. Kenapa? Oke. Dalam pertemuan dua huruf ikhfa itu termasuk apa Bu? Mutaqariban apa Bu? Mutaqariban sogir karena ada di 4 keadaan. Poinnya tambahan ikhfa dan iklab Ibu. Ya. Baca dalil tufatul atfalnya Bu. Ikhfa 14 dari mulai 14. Warabi'un. Ya. Wa bukan fa, wa. Fa tadi mah Ibu mah. Bagus.
Domantuha, betul. Domantuha. Sibdasan. Nah, kum di mana kum? Sibdatana kamja. Ibu saya tanya, saya pernah ngajarin ini nggak Bu? Ibu pernah bisa kan ya? Kenapa lupa lagi? Karena nggak dipakai. Serius. Kita teh udah tinggi, ya ternina bobokan dengan yang mudah. Jadi gini, belajar Quran mudah itu boleh. Untuk yang baru masuk, untuk yang baru awam itu boleh. Tapi kalau yang sudah tinggi turun lagi ke awam, hilang itu yang tinggi itu. Ngerti nggak Bu maksudnya? Jadi artinya ibu yang materinya sudah tinggi ini jeluk turun itu. Lupa lagi itu. Padahal kan ini sudah dikasih materi makhraj sudah, sifat sudah. Ya, pertemuan dua huruf sudah. Tuhfatul atfal sudah. Ya, jangan dihilangin Ibu. Sayang, belajarnya lama kita. Hilangin mah cepet. Saya selalu simpulkan, belajar Quran itu seperti pakai skincare Ibu. Ngabodaskeun mah lila. Tapi lamun ibu yang hidung gampang. Jam 12 siang di tengah lapang kieu we. Gancang hideungna. Tapi ngabodaskeun malami. Belajar itu susah. Untuk menghilangkan lama. Enggak dibuka aja 3 minggu, selesai itu. Ya, baik, lanjut. Ibu masih ada waktu. Masih panjang ini mah. Harus dibiasa. Yang belum kesempatan ditanya minggu depan, kalau kita ketemu lagi ditanya nanti. Lanjut, Ibu, pertanyaannya. Wa tumnya tapi. Hah? Betul, alasannya Bu. Muncul dibaca idhar secara bahasa dan istilah Ibu. Ya, so. Idhar secara bahasa al bayan. Al-iddah terang. Secara istilah. Bagus Ibu. Dalam macam-macam gunah Bu. Betul. Apa itu gunah nakisah Ibu? Karena bagus. Saya tanya karena mim bertemu huruf ta sudah. Mimnya aja lah. Mim makhrajnya di mana Bu? Satu lagi di mana Bu? Kan ada 2 makhraj mim. Sekarang sifatnya ya jahar hamas. Ya. Kenapa? Jangan dinyanyiin. Kenapa dulu alasannya? Karena fahathahu saksun sidah rohwah tawasud. Kenapa? Bagus, istifal isti'la. Kenapa? Khuso. Kil, infitah, itbaq Bu. Kenapa? Idlaq ismat Bu. Kenapa? Idlaq ismat Bu, idlaq ya, karena ada di farra. Ada di farra min lubin. Mim dan ta dalam pertemuan dua huruf antum wa antum tu, berarti mim mati bertemu huruf ta. Muta is. Bukan. Mim di mana mim? Mim di mana mim tadi? Makhrajnya. Safawiyah. Kalau tak di mana Bu?
Iya, jauh dekat Bu. Jauh itu berarti mutabaidan. Berarti dibaca jelas gak mim dan ta? Jelas, berarti idhar mutabaidan. Sogir kabir mutlak Bu ini. Tum, berarti mim mati bertemu ta. Sogir. Karena huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Kan gitu ya? Itu cara bedahnya Bu. Baca dalil tuhfanya Bu yang idhar syafawi Bu. Tuh lihat sampai ka diamparkeun ta bukuna tinggal sadaya. Ayat 3 eta. Idhar syafawi Bu. Wa tsalitsul idharu fil baqiyah. 23 Bu. Yang pokoknya wa tsalitsul idharu fil baqiyah. Berapa Pak Iwan? 22. Ya. Eta mah ciga ngaosnya. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syaf. Kan nadanya sudah diajarin. Lupakan ya kalau nggak dipakai mah ya Bu ya. Sayang itu materinya kita panjang-panjang gitu ya. Allahu Akbar, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah ya. Siap. Lanjutkan. Bulan siap ya pertanyaannya. Wa antum tutla alaikum yang lengkap atuh Bu. Betul. Kenapa mad badal Bu? Cara bacanya di atau dua huruf. Mad badal secara bahasa dan istilah Bu. Sok diantosan. Lami keneh santai. Ieu panjang aos teh nama da jam 4 subuhna ge. Iya, secara istilah. Terus? Enggak mengikuti harokat hamzah yang pertama. Dalam piramida mad ke? Nembe diamparkeun deui bukuna Pak Iwan salami. Kelima aja atuh, kelima. Apa bedanya mad badal dengan mad wajib mutasil Bu? Bukan. Bedanya mad badal dengan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil bukan. Kalau mad wajib mutasil, mad bertemu hamzah. Kalau mad badal hamzah dulu baru bertemu mad, kan gitu aja tuh. Posisinya kan dibalik tuh. Ya. Kalau mad wajib mutasil mad bertemu hamzah kan begitu ya. Kalau mad badal hamzah dulu baru bertemu mad, posisinya kebalik gitu. Bedain itu Ibu ya. Bedain. Mad dulu bertemu hamzah. Kalau mad badal hamzah dulu baru bertemu mad, kan gitu. Dibalik. Hamzah makhrajnya di mana Ibu? Ya. Halqiyah. Nah jadi gitunya. Dan tidak ada gin, goin. Ulangin. Ini perlu dari nol lagi. Halqiyah hamzah ain ha ghain kha, kan gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Jahar hamas Bu. Hamzah. Sok diantosan. Kenapa? Faha. Syiddah rakhwah tawasud.
Kenapa? Istifal isti'la. Kenapa? Infitah itbaq. Kenapa? Idlak ismat. Kenapa? Dalam pertemuan dua huruf Bu. A. So. Tetot. Hamzah dengan alif itu mah. Hamzah di mana Hamzah? Apa tenggorokan teh namanya tadi? Hal. Kalau alif di mana? Jaufiyah. Jauh kan ya? Berarti betul, idhar idgham. Berarti idhar mu yang lengkap hukumnya idhar 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 mutaba'iden mutlak. Disebut idhar karena jelas, disebut mutaba'iden karena jauh. Hamzah ada di halqiyah sedangkan alif itu ada di jaufiyah. Kenapa mutlak? Karena huruf pertama hidup, huruf kedua mati. Ibu harus bisa menjelaskan sesuai itu. Mad badal dalilnya Bu. Tapi kenapa saya tanya ini? Karena saya merasa sudah menyampaikan ini. Jadi saya ulang lagi begitu. Cing, urang dangukeun nya. Kumaha Bu? Alah. Ka'amanu. Au quddimal hamzu 'alal madhi wada badal ka'amanu wa imanan. Nah, gitu tuh Bu. Iya, bukan. Ka'amanu wa imanan. Gitu ya? Bagus. Lanjut Ibu. Masih ada waktu. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Kita ditanya ya. Kenapa Bu? Iya, nanti mungkin kalau mau diulang bisa kita ulang, tapi harus pakai whiteboard ya Bu ya. Karena kalau pakai infocus teh kadang enggak. Masih bingung? Berarti nanti usulkan untuk di pertemuan selanjutnya kita pakai whiteboard aja. Saya jelasin lagi nanti, insya Allah. Ya, gitu. Biar cepat. Nanti saya langsung praktek satu-satu. Ini pertemuan dua hurufnya apa? Langsung kita praktekkan. Oke. Masih kuat ini ngaji Ibu? Bisa capek ya? Nggak apa-apa, masih bisa? Ibu masih kuat, siap? Siap pertanyaannya. Ayatullahi wa fikum rasuluh wa mayya Bu. Betul, idgham apa? Kenapa? Karena nun. Ada tanda matinya enggak Bu nunnya? Bertemu huruf ya, dilebur, disamar, ditahan tidak, berapa harokat? Idgham secara bahasa dan istilah Ibu coba. Udah sampai belum materinya Bu? Secara istilah enggak. Secara istilah apa Bu? Iya. Seolah-olah huruf kedua dalam macam-macam guna termasuk guna apa ini Bu?
Apa itu? Karena bagus. Iya, kayak ya sudah ya. Wa may ya'in, makhrajnya di mana? Ain. Ada di mana ain? Halqiyah hamzah ain hagain kha gitu ya. Memang harus dilatih itu, nggak dibiasakan. Kalau nggak dibiasain hilang gitu ya. Baik, jahar hamas Bu. Jahar hamas. Kenapa? Fahasahu. Syakhsun. Sidah rohwah tawasud. Kenapa? Lin Umar. Istifal isti'la. Kenapa? Khuso. Dogtin. Kid. Infitah itbaq. Kenapa? Idlak ismat. Hah? Idlak ismat. Kenapa? Enggak, tidak ada. Ain itu tidak ada di faromin lubin. Cukup. Ibu sepertinya belum belajar pertemuan 2 huruf ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini bareng-bareng jawabannya. Jadi wajib semuanya jawab ini. Ya, jamaah ini mah. Pertanyaannya untuk jamaah. Harus jawab ya pertanyaannya. Wa may ya'tasim bi. Hukumnya apa tuh? Ikhfa safawi. Kenapa? Bertemu huruf, cara bacanya berapa? Ikhfa secara bahasa dan istilah asater, artinya samar. Secara istilah menyamarkan huruf di antara idhar dan ba. Makhrajnya di mana? Sapawiyah, nyanyiin. Ba, jahar hamas. Kenapa? Syiddah rohwah tawasud. Kenapa? Bu, Siddah rohwah tawasud. Siddah karena ada di istifal istilah. Kenapa? Infitah itbaq. Kenapa? Idlak ismat. Ya du ismat anu idlak. Idlak karena ada di punya sifat tambahan enggak? Qalqalah, betul. Dalam pertemuan 2 huruf. Betul, Ibu Misaan. Kenapa mutajanisen? Sama makhraj beda sifat. Mutajanisen apa ini? Mutajanisen apa? Enggak usah pakai idgham. Mutajanisen apa ini? Kan ini mah iklab hukum. Ya, mutajanisen sogir. Ini sama makhraj beda sifat. Mim dan ba itu satu makhraj. Kan Sapawiyah, bibir sama ya? Sama makhrajnya. Cuman beda sifatnya kan begitu. Bagus. Saya kira Ibu bakal kejebak ke mutaqarriban sogir. Karena iklab itu ada di mutaqarriban sogir kan ya? Tapi Ibu tidak terjebak. Betul. Baca dalil tufanya yang ikhfa syafawi. Bait keberapa tuh? 20. Oke. Bait 20. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Fal awwalul apa rasanya Ibu ditanya full seperti ini, Bu?
mengingat lagi. Ada yang lupa, iya betul, ya banyak yang lupa memang. Memang harus dipelajari lagi. Ya, ilmu itu kayak hewan buruan, Ibu kalau dilepasin mah kabur. Harus diikat, cara ngikatnya selain ditulis, dibaca dan kemudian diamalkan. Pertemuan huruf insyaallah. Ingatin di pertemuan berikutnya ya. Kita coba pakai whiteboard untuk dijelaskan dengan detail. Masih belum paham? Berarti baik. Pertemuan dua huruf. Oke, banyak yang pertemuan dua. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba khususkan untuk pertemuan dua huruf. Jadi 1 jam lebih kita akan bahas pertemuan dua huruf dan langsung praktek ya Bu. Jadi saya syaratnya gini, saya nerangin pertemuan dua huruf, tapi perjanjiannya Ibu harus langsung bisa. Insya Allah gitu aja lah kumaha Allah we. Yang penting mah hadir dulu dan baca. Kenapa? Oh boleh silakan Pak Iwan. Hah? Pan ada Ali itu tuh bukan Ali keluarga. Iya memang. Enggak itu alif aja. Alif yang ada bener itu Ali aja biasa. Nama itu Ali Imran. Keluarga Imran begitu. Gitu. Iya. Itu hot aja apa namanya? Rosem kaligrafinya saja. Bukan bendera yang Ali Imran bukan. Tapi biasa aja dibaca. Kaligrafi aja. Hiasan sama seperti tanda koma atau sin yang di bawah itu tambahan gitu. Ya, itu sebetulnya alif saja itu. Alif saja. Gitu. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita belajar banyak, kita bertilawah bareng-bareng, kemudian baca Quran satu ayat, kita bedah tajwid juga walaupun tidak semuanya, tapi berarti selanjutnya bapak-bapak duluan ya, bisi ibu-ibu marah ya kemarin cenah ibu-ibu heula, berarti minggu depan mah pertemuan berikutnya bapak-bapak lagi. Bapak-bapak lagi ya. Insyaallah diingatkan untuk pertemuan ke depan kita akan bahas pertemuan dua huruf sesuai dengan permintaan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berikan kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.